Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Guru dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Rivalia Riesta dari Prodi Perjalanan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2018. Oke, jadi kali ini saya akan menjadi pemandu teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian. Lebih tepatnya itu memandu teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian dalam berkeliling berwisata di sekitar kawasan suku Baduy. Langsung saja saya akan membahas informasi mengenai suku Baduy ini. Yang pertama mengenai lokasi. Jadi Baduy adalah suatu etnis lokal masyarakat yang berasal dari Kabupaten Lebak, Banten. Untuk menuju ke sini sangatlah mudah. Jika teman-teman berasal dari kawasan Jabodetabek, teman-teman cukup pergi menuju Rangkas Bitung terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan menuju Terminal Ciboleger dengan cara menggunakan minibus yang ada di sekitar kawasan stasiun Rangkas Bitung. Nah, sesampainya di Terminal Ciboleger, teman-teman melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki kurang lebih selama 2 jam perjalanan menuju Desa Kanikes atau Desa Baduy Luar. Selanjutnya mengenai demografi daripada suku Baduy ini sendiri, jadi menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018 lalu, terdapat kurang lebih 26.000 jiwa yang mendiami di kawasan wisata suku Baduy, baik itu Baduy Luar maupun Baduy Dalam. Mengenai profesi daripada masyarakat suku Baduy ini sendiri, mayoritas mereka berprofesi sebagai pedagang, petani, peternak madu, pengrajin kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka mayoritas itu bekerja sebagai pekerjaan yang masih menggunakan atau mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber utama dari penghasilan mereka. Lalu mengenai sistem kepercayaan atau agama, jadi masyarakat suku Baduy memiliki sistem kepercayaan atau menganut sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sendiri adalah suatu kepercayaan yang mana uh, sangat menghormati arwah leluhur nenek moyang mereka. Lalu saya akan membahas mengenai penampilan dari masyarakat suku Baduy. Sangat mudah membedakan antara masyarakat suku Baduy maupun dengan masyarakat non-suku Baduy yang ada di sekitar kawasan tersebut. Masyarakat suku Baduy biasanya menggunakan pakaian yang serba hitam maupun serba putih. Nah, pakaian yang serba putih itu dinamakan pakaian sangsang, sedangkan pakaian yang serba hitam ini dinamakan dengan pakaian kampret. Pakaian sangsang biasanya digunakan oleh masyarakat Baduy Dalam, sedangkan pakaian kampret biasanya digunakan oleh masyarakat suku Baduy Luar. Saya bilang masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Apa sih bedanya masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar? Jadi di kawasan suku Baduy ini terpisah menjadi 2 wilayah, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam, yang mana pembeda dari 2 kawasan tersebut adalah kebiasaan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Jadi masyarakat suku Baduy Dalam itu bisa dibilang lebih taat kepada peraturan ataupun adat istiadat yang sudah mereka jaga sejak zaman nenek moyang mereka terlebih dahulu. Sedangkan masyarakat suku Baduy Luar bisa dibilang masyarakat yang sudah hidup lebih modern, hidup lebih terbuka, karena dalam kesehariannya sudah terdapat beberapa teknologi yang masuk dan mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu saya akan membahas mengenai daya tarik wisata suku Baduy ini. Selain terkenal akan wisata budaya, ternyata banyak hal lain yang dapat kita jumpai di kawasan suku Baduy ini, seperti yaitu budaya dalam bentuk kesenian, kemudian juga musik dan lain sebagainya. Lalu ada kerajinan tangan, lalu ada madu hutan khas Baduy, kemudian juga dari segi arsitekturnya, dan yang paling unik yang bisa menjadi daya tarik teman-teman sekalian yaitu durian khas Baduy, karena ini sangat terkenal teman-teman. Pertama-tama saya akan membahas mengenai uh, tradisi lokal yang berasal dari suku Baduy, yaitu tradisi Seba atau kebudayaan Seba. Kebudayaan Seba adalah sebuah kebudayaan atau tradisi yang melambangkan sifat syukur atau rasa syukur daripada masyarakat suku Baduy ini atas hasil bumi maupun hasil panen yang mereka terima. Nah, hasil bumi yang terkumpul ini biasanya setelah mereka sisihkan untuk cadangan makan mereka selama beberapa bulan kemudian,
Mereka juga akan membawakannya kepada pemerintahan setempat, yaitu pemerintahan Kabupaten Kota Serang, Serang, Banten. Ya. Biasanya masyarakat baduy luar maupun baduy dalam berjalan kaki dari desa mereka masing-masing menuju kantor bupati atau wali kota Banten. Nah, tradisi ini menjadi agenda wisata rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Serang, Banten, yang mana tiap tahunnya menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kemudian daya tarik yang selanjutnya yaitu kerajinan tangan dan juga kain tenun. Meskipun masyarakat Baduy ini tinggal di kawasan hutan, tidak menutup daya kreativitas yang mereka miliki. Mereka memiliki kebiasaan seperti membuat kerajinan tangan yang berbahan dasar dari alam, misalnya itu rotan, kemudian juga kulit kayu, batok kelapa, dan lain sebagainya. Intinya itu yang berbahan dasar alam. Nah, kerajinan yang mereka buat itu biasanya dalam bentuk gelang, gantungan kunci, kemudian juga ada gelas atau cangkir, dan yang paling terkenal itu ada yang namanya tas dari anyaman serat atau rotan, yaitu tas koja. Nah, ini wajib banget nih teman-teman kalau misalnya nanti berkunjung ataupun setelah berpulang dari kawasan suku Baduy ini, harus banget teman-teman beli karena itu unik banget, nggak ada di kawasan yang lain. Nah, nggak cuma kerajinan tangan, ternyata di kawasan Baduy ini juga memiliki kain tenun yang khas gitu loh teman-teman. Jadi nggak cuma di kawasan timur Indonesia aja, di Baduy pun juga punya yang namanya kain tenun. Nah, ukurannya pun beragam, mulai dari seukuran bandana atau ikat kepala sampai dengan ukuran selendang. Harganya juga berkisar antara 35.000 sampai dengan 300.000 rupiah. Untuk proses pembuatannya sendiri membutuhkan kurang lebih 3 sampai dengan 2 bulan. 3 hari itu untuk bandana, sedangkan 2 bulan itu untuk kain-kain seperti selendang misalnya. Nah, kalau teman-teman berminat mau membeli kain tenun maupun oleh-oleh kerajinan tangan khas Baduy ini, bisa banget teman-teman nanti di sana bakalan menjumpai toko-toko ataupun pedagang dari masyarakat suku Baduy itu langsung yang menjajakan hasil kerajinan tangan mereka. Bisa langsung beli di sana maupun di sekitaran Terminal Ciboleger pun banyak yang menjual. Untuk selanjutnya yaitu keunikan dari segi arsitektur. Ya, meskipun terpisah jauh dari kecanggihan teknologi yang ada di daerah perkotaan, masyarakat Baduy memiliki kemampuan yang bisa dibilang unik, menarik, terutama dalam hal arsitektur. Nah, bangunan-bangunan di kawasan wisata suku Baduy ini sama sekali nggak menggunakan atau tidak menggunakan komponen-komponen seperti yang digunakan pada saat proses pembangunan bangunan-bangunan modern. Misalnya itu seperti semen, paku, beton, dan lain sebagainya. Komponen-komponen yang digunakan dalam proses pembangunan bangunan-bangunan yang ada di kawasan wisata Baduy ini seluruhnya murni berasal dari alam seperti kayu, bambu, batu, dan lain sebagainya. Nah, bangunannya sendiri atau rumahnya daripada masyarakat suku Baduy ini biasanya tuh berbentuk seperti rumah panggung yang mana melambangkan arti kesederhanaan dalam keseharian mereka. Nah, nggak cuma rumah aja ternyata teman-teman, ada hal yang bisa dibilang unik banget dari kawasan wisata suku Baduy ini, yaitu jembatan gantungnya atau jembatan akarnya. Jadi kalau misalnya di kawasan lain itu jembatan biasanya dibuat dari semen, dari besi, dari beton, dan lain sebagainya, ternyata di suku Baduy ada yang namanya jembatan akar. Sesuai dengan namanya, jembatan ini murni terbuat dari akar pohon. Ternyata akar pohonnya di sini pun bukan akar pohon yang ditebang terus dibikin jembatan. Akar pohon di sini tuh akar pohon yang masih hidup, terus mereka rakit gimana caranya biar saling mengait satu sama lain dan membentuk sebuah jembatan. Nah, karena bahan pembangunannya itu sendiri terbuat dari alam, dari akar pohon-pohonan,
maka proses pembuatan jembatan itu sendiri pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk satu jembatannya saja membutuhkan kurang lebih 50 sampai dengan 70 tahun dalam untuk proses pembuatan jembatan itu sampai dengan selesai atau bisa digunakan. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai informasi mengenai kawasan wisata Suku Baduy ini. Selebihnya akan saya jelaskan lagi nanti selama kita melanjutkan perjalanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.